Pengendalian hama terpadu kelompok 6. Daftar anggota. Yang pertama adalah Hanif Nur Fahid, yang kedua Isnaini Fauzia, yang ketiga Majisa Tasakwe Pak Kausar, 4 Paramita Diana Puspitasari, 5 Niswafarian Ardiansyah, nomor 6 Syefullah Erika Sogi, dan yang terakhir saya sendiri, Indra Adiananta. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian hama terpadu? Pengertian pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama yang menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam suatu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. 4 prinsip dasar sistem pengendalian hama terpadu. Sistem pengendalian hama terpadu memiliki 4 prinsip dasar yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 4 prinsip dasar dalam penerapan PHT tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Tujuannya agar tanaman mempunyai ketahanan ekologis yang tinggi dari gangguan UPT. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami. Sebagai faktor penting pengendalian UPT secara alami sehingga harus dilestarikan. Yang ketiga, pengamatan rutin menjadi dasar agroekosistem untuk pengambilan keputusan dan tindakan pengendalian UPT. Dan yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Sebagai pengambil keputusan, petani memiliki pengetahuan dan keterampilan menganalisis agroekosistem. Ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Yang pertama, penerapan sistem pengendalian hama terpadu PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, sasaran adalah produk dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Yang keempat, mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah HE atau AK atau AT. Yang kelima, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Yang keenam, penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. Komponen penting pengendalian hama terpadu atau PHT. 1. Pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian hama secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, radiasi sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang atau pagar atau barier. 2. Pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama dan penyakit secara mekanik, yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Beberapa contoh tindakan mekanik dalam pengendalian hama antara lain sebagai berikut. A. Pengumpulan hama dan telurnya menggunakan tangan. B. Rongsen, yaitu pemotongan pucuk tebu yang terserang pengaret pucuk tebu. C. Memangkas cabang, ranting atau bagian tanaman lainnya yang terserang hama atau penyakit. D. Rampasan, yaitu pengumpulan seluruh buah ketika terjadi serangan berat penggaret buah kopi. E. Gobyokan, yaitu pemburuan hama tikus di suatu daerah yang luas secara serentak. F. Pemasangan perangkap hama. G. Pembungkusan buah. 3. Pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik, yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekan populasi dan serangan hama antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi kesesuaian ekosistem hama dengan melakukan sanitasi modifikasi inang, pengelolaan air dan pengolahan lahan. B. Mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, yaitu dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, pembaruan dan penanaman serempak pada suatu wilayah yang luas. C. Pengalihan populasi hama menjauhi pertanaman, misalnya dengan menanam tanaman perangkap. D. Mengurangi dampak kerusakan oleh hama dengan cara mengubah toleransi inang.
Yang keempat, pengendalian dengan varietas tahan, yaitu mengurangi atau menekan populasi hama, serangan, dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama ataupun penyakit. Teknik ini sudah sejak lama diterapkan oleh petani. Keuntungan teknik ini adalah tidak membutuhkan biaya yang mahal, efektif, dan aman bagi lingkungan. Akan tetapi, pengendalian dengan varietas tahan juga memiliki kelemahan dan kekurangan, yaitu harga benih atau bibit yang mahal jika ditanam dalam jangka waktu yang panjang, sifat ketahanannya patah. Yang kelima, pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian hama atau penyakit dengan memanfaatkan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator, parasitoid, maupun patogen hama. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, predator, yaitu binatang yang ukuran tubuhnya lebih besar sebagai pemangsa yang memakan binatang yang lebih kecil sebagai mangsanya. Yang kedua, parasitoid, yaitu binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Yang ketiga, patogen hama atau mikroorganisme menyebabkan penyakit organisme hama. Organisme tersebut meliputi nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri, atau virus. 6. Pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina. Pengendalian dengan peraturan perundangan yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum pencegahan dengan peraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2000 yaitu karantina tumbuhan. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. 7. Pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara kimiawi menggunakan pestisida sintetis kimia adalah alternatif terakhir apabila cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Tujuan penggunaan pestisida merupakan koreksi untuk menurunkan populasi hama atau penyakit sampai pada batas keseimbangan. Penggunaan pestisida juga harus tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Jika ada pertanyaan, dapat melalui kolom komentar. Terima kasih, salam dan bahagia.